Kemudian contohnya adalah pada sistem pegas yang tergandeng. Kita bisa lihat di sini nih, sistem pegas tergandeng. Sistem osilator tergandeng, contohnya adalah pada pegas. Sini kita lihat, kita tinjau osilator dengan gandengan pegas identik. K-nya sama semua ya, K di sini, K di sini nih, jadi semua K-nya sama, konstanta pegasnya, masanya juga sama. Kita bedakan ini AB atau misalkan kita bedakan tidak apa-apa. Nah, di sini dalam keadaan setimbang, ini pada gambar yang A, dalam keadaan setimbang, kemudian ini dalam keadaan B. B ini disebut kedudukan umum. Jadi kalau misalkan kedudukan umum ini normal ya, kalau misalkan kita tarik pegas ke salah satu sisi, maka dia akan berubah. Ini kita batasi XA-nya segini, lebarnya segini. Ini standarnya ya, ada acuannya. Nah, kemudian ini XB-nya sepanjang ini. Oke, ini untuk yang B. Kemudian untuk yang C di sini adalah model 1. Model 1 atau direferensi di sini disebut sebagai modus yang bentuk yang pertama, di mana gerak pusat massanya bergerak ya. Ini kan kalau misalkan di sini sebagai pusat massa, ini pusat massanya. Titik ini pusat massa. Jadi dia bergeraknya tuh seiringan sama gerak pusat massa, berarti dua-duanya simpangannya di sini ada simpangan XA, di sini juga ada XA. Nah, ciri khas dari gerak pusat massa itu simpangan yang XA-nya itu sama dengan yang XB. Artinya yang di simpangan sini sama dengan simpangan ini ya. Bergesernya kebayang ya. Jadinya seolah-olah kalau ini kan ada yang lebih panjang kan kelihatan lebih melar, kalau yang ini tidak. Tapi kalau yang ini seolah-olah kelihatan diam padahal dia bergeser karena hanya pusat massanya saja yang bergeser. Pusat massanya di sini, terus kemudian di sini dia bergeser. Nah, kemudian untuk yang D, ini adalah untuk model yang kedua. Nah, kalau ini pusat massanya dia tetap di sini ya, itu sama dengan yang di atas, tapi terjadi gerak relatif. Mengapa gerak relatif? Karena XA-nya di sini ada pertambahan nilai dari posisi awal, ternyata ini XA-nya ini negatif. Nah, negatif ini gimana acuannya? Karena acuannya adalah lihat dari yang benda yang A, maka disebut sebagai gerak relatif. Jadi ada arahnya. Terhadap apa? Dia ke arah kiri terhadap massa yang B. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Gambar ini tolong diamati kembali. A, B, C ini kedudukan normal tanpa getaran, berosilasi. Ini kemudian kedudukan umum alamiahnya. Kemudian ini dalam keadaan pusat massanya bergerak. Nah, kemudian ini dalam keadaan relatif. Jadi kalau misalkan kita menggerakkan osilator tergandeng, contohnya pegas, maka secara kan kalau eksperimennya kan geraknya cepat banget nih ya, tapi kalau misalkan kita uraikan satu-satu sebenarnya hanya terdiri dari empat komponen ini, A, B, C, D. Nah, nanti berulang lagi ke posisi normal lagi, umum, pusat massa, relatif, posisi ulang lagi, umum, tapi itu kejadiannya sangat cepat jadi berotasi di sini aja. Nah, kita sebagai fisikawan melihat ini sebagai sebuah komposisi gabungan dari gerakan yang getaran-getaran berulang-ulang itu kalau gabungan tergandeng ini adalah terdiri dari 4 ini saja. Dan ini sudah disepakati dan sudah diterima dan secara eksperimennya juga teruji. Nah, kemudian kita akan coba membentuk persamaan-persamaannya ya. Mari kita lihat. Mari kita lihat satu-satu ya. Dari gambar A, kemudian dari gambar B, kedudukan umum ketika diberikan gangguan getaran, sehingga kita bisa dapatkan sesuai dengan hukum Newton, massa untuk posisi A, simpangan A dibagi kuadrat sama dengan minus K
XA ditambah, ini ada selisihnya ya. Untuk yang masa B itu ada simpangan B dikurangi sisi A. Ini untuk yang persamaan yang B ya. Untuk 2 XA dan XB. Oh ya, XB-nya belum, berarti M untuk D perubahan terhadap pergeseran B dt kuadrat sama dengan minus KXB, ya kan, sama-sama B kan ya. Ini hukum Hooke, konstanta Hooke-nya ditambah K kebalikannya nih, XA min XB atau sama dengan juga min KXB dikurang KXB biar sama minus XA gitu ya. Ini biar sama ini maksudnya. Nah, dari sini jelas bahwa kedua persamaan diferensial di atas, persamaan yang satu ini sama yang ini, itu tidak bebas satu dengan yang lainnya. Artinya tergandeng karena di komponen A ada pengaruh dari XB di sini. Nah, di sini untuk yang XB ada pengaruh dari komponen XA. Ini disebut sebagai tergandeng. Artinya satu sisi berubah dikit, maka yang lainnya akan berpengaruh. Nah, namun kita akan coba penjumlahan. Penjumlahan dari dua persamaan ini, kita lihat berarti kan kalau penjumlahan kan yang di atas ini yang pertama sama yang kedua kita jumlahkan berarti M D kuadrat turunan 2 kali ya, seperti ini. Ditambah M-nya berarti sama ya, tidak ada M1, M2. M XB per DT kuadrat. Ini sama aja nggak sih dengan M D kuadrat XA per D kuadrat ditambah D kuadrat XB per DT kuadrat. Ini sama ya? Sama aja kan ya? Oke, kemudian kita dapatkan, kita bisa tuliskan, berarti sama aja dengan M D kuadrat, ini aturan diferensial ya, dt kuadrat itu boleh aja dengan XA ditambah XB. Nah, sama dengan berapa tadi ya kalau kita lihat sebelumnya? Ini dijumlahkan ya yang min K, XA tambah K dan seterusnya ditambah minus KXB minus KXB minus XA. Kita tambahkan ya. Sehingga kalau misalkan kalian jumlahkan, itu nanti kita akan mendapatkan minus dari K XA ditambah XB. Kalian bisa coba ya, kenapa ini bisa terjadi seperti ini. Karena hasil dari penjumlahan ini nih, penjumlahan komponen yang ada di sini, ya kan ini min K XA ketemu di sini, K min XA di sini ketemu. Jadi nanti kalian bisa jumlahkan. Didapatkan untuk penjumlahan seperti ini sama dengan minus K XA ditambah XB. Kemudian selisihnya sama dengan cara yang sama, selisihnya nanti coba kalian uraikan, selisihnya M sebagai latihan
mandiri, X, ininya kok jadi lurus? Di dalam kurung, untuk DT kuadrat, ini XA minus XB. Dengan aljabar biasa, kalian akan mendapatkan minus 3K XA minus XB. Nah, ini ada perbedaannya. Ini tandanya beda. Ini justru malah nambah nilainya 3 kali konstanta Hooke. Nah, nanti kalian ini bisa coba diuraikan kenapa ini bisa dapat seperti ini. Nah, ini penting kenapa? Karena pada intinya pergerakan osilator tergandeng itu hanya intinya penjumlahan ini sama selisih dengan model gerakan-gerakan yang penggabungannya. Jika persamaan yang penjumlahan ini kita dituliskan persamaan 1, kemudian yang ini adalah persamaan 2, ini nanti kita lihat untuk memudahkan dalam mencari solusinya, kita batasi dengan substitusi koordinat normal ya, yang gambar A itu, kita ganti X kapital 1 itu isinya adalah XA ditambah XB. Kalau keadaan normal itu jaraknya kedudukannya sama dengan pusat massa, berarti ini sama dengan 2X. 2X. 2X itu XA tambah XB untuk kondisi kedudukan yang normal dengan pusat massa yang bergeser. Artinya 2 kali X ya, pusat massa bergeser itu kan XA sama dengan XB. Ingat tadi, XA sama dengan XB. Kemudian keadaan keduanya kita definisikan itu selisihnya XA kurang XB. Nah, ini tidak nol ya. Ini kan syarat yang pertama, pusat massa bergerak. Kalau ini gerak relatif, kedudukan relatif, disebut sebagai kedudukan relatif. Kalau sama nanti nol dong, nggak bisa kejawab. Kedudukan relatif. Yang gambar yang nomor berapa ya? Nomor 4 ya. Relatif. Sehingga maka sistem persamaan diferensial yang tadi, yang sebelumnya, persamaan 1 dan persamaan 2, ini persamaan 1 dan persamaan 2, masing-masing menggambarkan secara terpisah osilasi pusat massa. Yang satu osilasi pusat massa, dan yang kedua adalah osilasi kedudukan relatif XB terhadap XA. Kedua persamaan tersebut jadinya tidak saling mempengaruhi. Jadi mereka sebenarnya itu intinya setelah penjumlahan dan pengurangan, ternyata mereka itu memiliki solusi yang terpisah. Artinya solusinya masing-masing berbeda. Kita bisa tuliskan di sini solusinya XI untuk mendapatkan persamaan yang tadi ya, persamaan 1 dan persamaan 2 ini XI-nya itu sama dengan A1, amplitudonya kita pilihnya cos omega T ditambah fasa sudut fasa 1 dengan omeganya, omega 1 sama dengan, ingat solusi osilator harmonik, jadi pergerakan pusat massa itu sama dengan seperti osilator harmonik ya, K per M omega. Namun solusi untuk yang gerak relatif itu berbeda dia dengan amplitudonya 2, A2, ini cosinus omega 2, oh ini omega 1 ya, omega 2 ditambah sama dengan omega 2 itu kalau kalian cari ini sama dengan, kan kalian ini ya, lihat ada 3 ya, ya kan? Ada nilai 3 di sini, maka dengan mudah kita bisa tuliskan di sini aja langsung 3 K per M. Ya,
Artinya di mana omega untuk sistem yang gerak relatif, kedudukan relatif itu harus lebih besar daripada omega dari pusat massa, sehingga jelas ya, maka kelihatannya secara eksperimen pergerakan relatif itu lebih nampak ketika dilihat, dan juga dia lebih pergerakannya juga lebih ringkas dibandingkan untuk pergerakan yang pusat massa. Kedua ragam osilasi normal ini eh, dapat dipandang, jadi gerakan yang kalau misalkan kalian punya sistem tergandeng itu sebenarnya dapat dipandang sebagai superposisi ya dua ini aja, XI gerak pusat massa sama gerak relatif terhadap kedudukan, karena keduanya itu sebenarnya osilator harmonis normal yang bebas linier. Jadi dari tadinya tergandeng kita uraikan menjadi dua persamaan yang tidak saling atau persamaan yang memiliki solusi masing-masing. Lantas apa fungsinya kehadiran pegas ini hanya berfungsi menjaga sinkronisasi kedua osilator tersebut. Jadi kita punya dari osilator tergandeng kita uraikan menjadi dua osilator pusat massa, satu sama osilator relatif. Itu pegas itu hanya mensinkronisasi dua keadaan itu. Dan yang lebih puncaknya adalah kita mengetahui bahwa osilator yang gerak relatif itu lebih besar daripada osilator pusat massa omeganya ya. Kalau ada osilator kan berarti gerak bolak-balik kan berarti frekuensi, kurang lebih seperti itu untuk rangkaian tergandeng contoh untuk pegas. Mudah-mudahan dapat dipahami ya.